Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian. Semoga pagi ini saudara beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, video yang saudara tonton ini merupakan video ketika Bapak Presiden Joko Widodo memperkenalkan menteri-menteri yang akan membantunya dalam pemerintahan ke depan. Hal tersebut terkait dengan pembahasan materi kita yang akan membahas tentang kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian yang masih berada dalam bab 1, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik saudara, kita mulai dari pembahasan awal tentang apa itu Kementerian Negara. Kementerian Negara merupakan suatu lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang menteri. Saudara, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Menteri-menteri tersebut dibentuk paling lama 14 hari sejak Presiden mengucapkan sumpah dan janjinya, dengan jumlah maksimal sebanyak 34 menteri. Adapun landasan hukum kementerian ada pada bab 5 pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menteri-menteri tersebut berkedudukan di ibu kota negara, yaitu di Jakarta. Selanjutnya, apa saja sih tugas menteri tersebut? Yang pertama, menteri tersebut bertugas untuk mengikuti dan melakukan koordinasi jalannya kebijakan dan program yang sudah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawabnya. 2. Menampung segala masalah yang muncul dan mengupayakan terselesainya masalah tersebut dengan mengikuti seluruh perkembangan koordinasi bidang yang harus dikoordinasinya. 3. Melakukan koordinasi dengan berbagai direktorat jenderal dan pemimpin lembaga lain untuk mendapat bekerja sama dengan mengatasi masalah yang berhubungan dengan bidang yang dikoordinasinya dalam suatu pemerintahan negara. Tugasnya, Kementerian Negara diberikan kekuasaan dan wewenang sebagai berikut. 1. Melakukan koordinasi pemberian pelayanan ke rumah tanggaan dan protokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden. 2. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden. 3. Kewenangan lain yang disesuaikan dengan ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat.
4. Mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam bentuk kekuasaan eksekutif, di antaranya menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat, melakukan penyelenggaraan pemerintahan bersama Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya mengenai apa saja kementerian-kementerian yang ada di negara kita Republik Indonesia ini, mari kita simak slide-slide berikut ini. Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri atau disingkat dengan Mendagri, yang sejak pada tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Bapak Tito Karnavian. Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri atau disingkat dengan Menlu, yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dulu dijabat oleh Ibu Retno Marsudi. Kementerian Pertahanan. Kementerian ini adalah kementerian yang membidangi di urusan pertahanan negara. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Pertahanan atau yang disingkat dengan Menhan, yang sejak pada tanggal 23 Oktober 2019 yang lalu dijabat oleh Bapak Prabowo Subianto. Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari 3 kementerian bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri yang disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama.
kemudian lembaga negara yang berada di bawah presiden adalah lembaga pemerintahan non-kementerian atau disingkat dengan LPNK. LPNK merupakan lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang tidak dilaksanakan oleh kementerian atau instansi lainnya yang bersifat nasional, strategis, lintas kementerian atau lintas instansi, lintas sektoral, dan lintas wilayah. Selain itu, LPNK juga menunjukkan tugas yang dilakukan oleh menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja LPNK yang ada di negara kita? Mari kita lihat slide-slide berikut ini. Demikian saudara materi pada video kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.